Sejak malam kali ini akan menguak sebuah cerita mistis yang berada di Jembatan 2, tepatnya di perbatasan Kecamatan Kedung Reja dan Sidarja. Ikuti terus cerita ini dan kisahnya hanya di Jejak Malam. Sebelum menonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe supaya berkembang terus channel kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak malam kali ini akan membuat sebuah misteri yang berada di Jembatan 2 Perempuan batas kecamatan antara Kedung Reja dan Sidarja. Kisah apa saja dan cerita apa saja yang ada di sini, kalau penasaran ikuti terus hanya di Jejak Malam. Jembatan tertua yang menghubungkan antara Kecamatan Kedung Reja dan Kecamatan Sidarja ini menyimpan banyak misteri. Salah satunya adalah penampakan tunden boyong yang berada di jembatan paling tua di Kecamatan Sidarja dan Kecamatan Kedung Reja. Jembatan ini dibangun sejak 1924 yang silam dan masih ada hingga sekarang. Jembatan ini pada saat kami mendatangi masih terasa mistis, masih terasa hawa mistisnya. Ini saya explore di sebelah Jembatan 2 Sidarja. Kira-kira kayak apa sih? Menurut informasi warga di sini masih sangat mistis sekali ya. Ini saya di dekat Sungai Ciberem. Nah, itu jembatannya yang menurut konon cerita warga ini sering ada penampakan cewek ya di sini ya. Nah, kebetulan yang sebelahnya itu jembatan sudah lama, itu dari zaman Belanda. Dekat jembatan ini kebetulan juga ada penembahan ya, yang menurut warga juga sering didatangi beberapa orang yang mungkin melakukan kegiatan ziarah di sini. Cerita demi cerita kami himpun informasi yang ada di sini. Jembatan 2 yang bersebelahan dengan Panembahan Ranggasena ini atau petilasan Ranggasena ini berkaitan sangat erat. Menurut cerita warga, dulunya di sini juga pernah terjadi kecelakaan perahu yang menewaskan hingga puluhan orang. Di Jembatan 2 juga sering terdapat penampakan atau kemunculan seorang cewek atau yang disebut dengan tunden boyong. Hanya itu, di petilasan Ranggasena ini juga ada cerita sejarah tentang babat kota Sidarja dari zaman kerajaan Majapahit. Jembatan 2 yang berdampingan dengan petilasan Ranggasena ini tidak jauh dari lokasi jalan raya yang berada di Jalan Yosudarso Sidarja. Pemirsa Jejak Malam kali ini saya sudah bersama narasumber kita. Beliau kebetulan rumahnya dekat dengan Sungai Ciberem atau dekat Jembatan 2 yang berada di batas
Kedungreja dan Sidarja. Kali ini saya akan mencari atau menggali informasi melalui beliau. Kebetulan sudah ada orangnya ini dengan Mbah Komari. Assalamualaikum Mbah. Ini sedikit menggali informasi ini menurut cerita warga. Konon ceritanya ini jembatan yang lama itu dibangun pada saat di zaman Belanda atau pada masih penjajahan Belanda. Apa betul Mbah? Ya betul. Waktu itu kayaknya sih sebelum penjajahan Belanda. Ini 1924. 1924 ya Mbah. Ya. Dulu kan jembatan cuma yang sebelah 100 kali 200 itu betul. Terus tahun 80 itu ada penambahan jembatan lagi. Ada penambahan lagi jembatannya setelah ini ya. Iya. Waktu itu jembatan masih dengan masih belum udah fondasi tapi masih dengan kayu lama. Masih tempo dulu banget itu iya. jembatannya belum Waktu bagus sekarang ini lah ya. Iya. Nah terus dari jembatan itu sendiri menurut cerita masyarakat apa aja sih Mbak yang sering mengganggu sosok apa ini kira-kira? Bisa dikatakan secara bahasa Jawanya itu sering ada Tundan bolong itu berarti cewek ya Mbak, betul ya? ya. Ya, terus Tahu-tahu sudah ada banyak perabotan di jembatan. Waktu itu ya kalau nggak salah itu kalau menjelang maghrib. berarti kalau setiap menjelang maghrib ada perabotan tapi sudah ada di situ. Nggak tahu siapa. Tapi menurut orang yang melihat itu apa tadi Mbak? Tundan boyong. Jadinya ada sosok makhluk tundan boyong itu cewek ya. Jadi setiap sore ya kalau menjelang maghrib itu selalu ada barang di situ ya Mbak. Nah ini satu lagi Mbak, pernah nggak sih di sini terjadi kecelakaan? Ini kan ceritanya dulu pernah ada perahu yang tenggelam ya Mbak ya, sampai korbannya itu berapa orang itu banyak. Itu ceritanya dulu gimana Mbak? Apa ada kaitannya dengan hal di sini apa tidak? Ya kemungkinan itu ada kaitannya. Bahkan sering terjadi penampakan sosok seorang perempuan di Sleman di toran itu ya. Kalau jam tengah malam Itu antara Dulu, jam 1. iya dulu waktu masih sepi, belum ada lampu, masih penerangannya masih minim ya. masih terang. Nah, di sebelah sini kan kebetulan ini pemirsa, kalau kita lihat kalau yang tadi sana di ujung ini kan ada penembahan ya Mbak. Nah di sana itu penembahannya itu namanya penembahan apa sih Mbak? Penerang ya. Itu Oh. petilasan Ya, bukan makam, bukan ya, bukan makom ya. Itu petilasan terang. Mbah Ranggasena. Itu asal mulanya ini ceritanya gimana Mbak? Informasinya Asal mulanya yang Mbah tahu. Katanya itu konon yang bebat alas di daerah Sidarja sampai Penyalang. Begitu ya. Ini Ranggasena ini sendiri itu dulunya memang orang dari keraton ke sini atau hanya sebagai mungkin orang yang siar agama Islam atau gimana itu ceritanya? Asal mulanya katanya dari Majapahit. Itu dari kerajaan Majapahit pemirsa ternyata. Sampai 1 tahun Pak. Sudah lama ya di zaman kerajaan waktu itu ya. Kami pun terus melakukan penggalian informasi di seputar jembatan tertua di Kecamatan Sidarja ini. Apa saja dan kisah mistis apa saja terus kami kembangkan melalui explore dan penggalian informasi melalui masyarakat setempat. Untuk kegiatan sejak malam mengungkap sebuah kisah mistis yang berada di jembatan
tua atau jembatan lama sejak pada zaman Belanda sekitar 1912 hingga sekarang masih berdiri kokoh bangunannya. Dan cerita mistis yang ada di sini sudah sering kami dengar, baik dari baik maupun kejanggalan pada waktu masa yang lalu. Dalam kegiatan jejak malam kali bisa menjadi informasi ke masyarakat dan menjadikan cerita sebagai pengingatan kita di masa lampau di mana kota Sidarja ini masih berupa hutan seperti hutan, dan di mana ada orang, salah satunya di Ranggasan yang datang dari kerajaan Majapahit datang ke kota Sidarja ini membuka lahan baru, dan hingga sampai sekarang semakin ramai, semakin berkembang. Terima kasih sudah menonton tayangan ini, bisa bermanfaat dan menjadi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.